Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, di dalam video ini kami ingin melanjutkan yang kemarin mengenai bagaimana membuat baju kurta. Kita telah membuat pola dan memotongnya, dan juga telah menjahit satu bagian tangannya ya, seperti ini ya. Setelah kita jahit ya kemarin, kita akan meneruskan bagian-bagian yang lainnya. Ya, kita telah akan meneruskan bagian-bagian yang lainnya. Ini adalah pundak ya, sebagai bagian dalam. Kemudian ini ada kantong, ya. Kemudian di sini baju bagian depan, ya, telah kami potong tengahnya. Hanya saja kami belum membuat klep untuk yang di tengah. Nanti akan saya praktekkan bagaimana membuatnya. Kemudian di sini baju bagian belakang dan bagian belakang. Maka kami akan melanjutkan bagaimana cara menjahit yang baik dan bagus dengan ya mesin seperti ini ya. Mesinnya memang sudah kurang bagus bentuknya, tetapi insya Allah masih bisa dimanfaatkan untuk kita berkreasi. Selanjutnya saya akan membuat klep, itu untuk bagian dada sini depan. Kemarin telah saya ukur, kita kesampingkan dulu ini bagian yang telah saya potong ini ya. Maka akan saya ukur klepnya sepanjang yang telah kami ya. Kami telah menyiapkan penggaris untuk mengukurnya. Perhatikan di sini klep telah dibelah, maka akan kami ukur dari jaraknya. Kita bisa atur. Di sini saya bikin 30 cm dari sini sampai sini ya, tetapi coakannya hanya sampai 29 cm ya. Jadi dari sini sampai sini 29 cm. Dan yang kami kehendaki, yang kami inginkan adalah panjang klep sekitar 35 cm ya, 35 cm. Maka kita bisa membuatnya nanti sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Maka kita buat ukuran klep sepanjang 35 cm ya, saya anggap. Selanjutnya kami sudah menyiapkan kain untuk dijadikan klep ya. Ini kain sisa potongan kemarin. Maka kita bisa lipat dua ya, kita lipat dua ya, kita rapikan. Kemudian kita ukur panjangnya sekitar 35 cm. Ini bagian atasnya kurang bagus, saya buang dulu. Kita ukur dari bagian yang telah kita garis 35 cm ya, kita garis. Ya, 35 cm. Kemudian untuk lebar, ini kan panjang 35, lebar ini terserah yang kita inginkan, tetapi saya biasanya membuat 6 cm ya, 6 cm, yang nanti biasanya hasil klepnya kalau sudah jadi itu sekitar 2,5 ya, 2,5 cm. Ini kita bikin 6 cm ya, kita garis. Tiga puluh 35 cm.
selanjutnya kita bisa memotongnya. Ya, saya letakkan kembali sisa bahannya. Nah, ini dengan lebar 6 cm, panjang 35 cm. Nah, ini bagian. Nah, untuk bahan ini ini tidak kelihatan luar dalamnya, sehingga kita bisa pakai luar dan dalam. Kemudian setelah kita memotong bahan, kita mengambil ya fislin. Ya, fislin ini sejenis kain keras, hanya saja dia sangat tipis. Ya, kalau pergi ke toko alat jahit bilang saja fislin. Ya, dia sejenis kain keras tapi tipis. Ya, kita bisa menempel ya, atau mengukur seukuran klep yang telah kita potong. Ya. Kita bisa seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memotong fislin tersebut sesuai dengan ukuran klep. Ya, sesuai dengan ukuran klep. Nah, fislin ini ada dua bagian. Di bagian yang ada lemnya, ya, yang agak lengket nih, dan yang tidak lengket. Maka yang bagian yang lengket ini nanti yang kita tempelkan ke bagian dalam daripada klep tersebut, seperti ini. Nah, nanti kita gosok ya, kita panaskan supaya menempel. Nah, jadi kalau beli nanti fislin yang ada lemnya, yang ada lengketnya, ya seperti ini. Ya, setelah kita panaskan gosokkan, ya tidak terlalu panas, jangan terlalu panas, ya kita masih bisa megangnya, tapi saya sudah cukup untuk menempelkan fislin pada kain atau pada klep, ya seperti ini. Ya, cukup untuk menempelkan saya. Ya, kita panaskan selama sekitar beberapa menit, mungkin 1 menit paling ya, sampai benar-benar menempel. Biasanya kalau benar-benar sudah menempel akan ada bercak-bercak, ya seperti lem yang menempel di bawahnya.
Ya, kami sarankan waktu terlalu panas, jangan terlalu panas karena akan biasanya membuat pislin ini mengkerut kalau terlalu panas. Nah, kita sudah cukup memanaskannya. Kita masukkan matikan kembali, masukkan seperti ini. Ya, kita simpan dulu. Kita akan siap menjahit klep. Selanjutnya kita akan menyalakan mesin. Sebelumnya maka kita memilih benang yang sesuai, ya. Kemarin kita telah tentukan benangnya yang sesuai warnanya. Maka kita menyalakan mesin. Ada baiknya sebelum kita gunakan, kita cek dulu yaitu kualitas daripada jalan mesin, ya, di kain yang untuk mencoba, ya, yang tidak terpakai, untuk mengetahui ukurannya dan juga kerapatannya. Ya, sini berjalan normal, bagus, ya, ukurannya juga standar. Ya, maka kita bisa langsung menggunakannya. Cara mengangkat ini benang, angkat sepatunya kemudian kita tarik, nah, maka dia bisa ditarik. Mungkin kita bisa mengguntingnya. Langkah selanjutnya, ya, tadi adalah bahan yang sudah dipotong. Kita perhatikan ada, kalau ini bahan tidak ada bagian luar dan dalamnya itu sama, ya, bagian luar dan dalamnya sama. Kita anggap ini untuk bagian dalam dan ini untuk bagian luar. Ya, apabila bahannya beda, ya, ini untuk bagian luar, kemudian ini untuk bagian dalam. Ya, maka cara menjahitnya adalah dari bagian dalam, bukan bagian luar. Dari bagian dalam. Ya. Dari bagian dalam, nanti klep posisinya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nanti posisinya akan seperti ini. Kita kasih jarak sekitar setengah sentimeter dari, ya, dari kain yang di bawah, dari kain pola bajunya, ya, seperti ini, ya, sekitar setengah sentimeter, ya, setengah sentimeter. Kita akan menjahit sini, di sini, ya. Kita akan mencoba mulai menjahitnya. Seperti kami katakan tadi, yaitu setengah sentimeter, ya, dari bagian dalam klep, setengah sentimeter, dan bagian atas, ya, kita bisa pas atau lebih sedikit, sekitar setengah sentimeter pula, ya, seperti ini, ya. Kemudian kita mulai menjahitnya. Kita letakkan dulu jarumnya, dimasukkan. Kita jahit pelan-pelan dengan kuncian, supaya tidak terlepas nanti. Nah, kita menjahitnya juga selain setengah sentimeter dari sini, adalah setengah sentimeter dari bagian klep, setengah sentimeter dari bagian klep, ya, sehingga kalau dihitung jumlah totalnya 1 cm dari bagian bajunya, ya. Jahit lurus pelan-pelan saja untuk pemula.
pelan-pelan ya, dengan posisi tangan seperti ini. Jangan dibiarkan begitu saja, nanti tidak akan lurus ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan dan berhenti ya, 1 cm dari bagian yang telah kita tanda tadi 29 ya. Jadi 1 cm, jadi hasil totalnya 30 cm. Nah, kita boleh menguncinya, boleh juga tidak, lebih utama menguncinya sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik seperti ini. Kita balik ya, kita tarik sedikit benangnya supaya nanti tidak tertarik. Nah, kita pasang untuk yang sebelahnya dengan posisi yang sama dengan pemasangan yang tadi, yaitu setengah ya sentimeter dari baju. Kemudian ini diluruskan dengan yang sebelahnya. Ini lurus, ini diluruskan dengan sebelahnya persis. Jangan sampai ya dendek. Dendek tuh ya bahasa Jawa ya, dendek itu nggak sama, jadi harus sama. Kemudian kita kunci ya. Kemudian sama seperti tadi, kita jahit ke atas dengan lurus ya, setengah sentimeter. Tambah supaya hasilnya lurus. Selesai, kita angkat, kita tarik, nah, kita potong. Maka hasilnya akan seperti ini, pemirsa. Langkah selanjutnya, kita akan memotong bagian yang sini, ya. Kita potong dulu, tidak apa-apa. Nah, kita potong serong sampai ke bagian ujung daripada jahitan. Kita buka sedikit seperti ini ya, kita potong serong sampai ujung jahitan. Menggunakan gunting yang tajam yang dia bisa motong sampai ujung. Sebagian bagian sebelah sini juga seperti itu. Kita buka ya, kita potong sampai ujung jahitan ya. Maka hasilnya seperti ini, pemirsa. Ya. Nah, maka kita bisa lihat juga dari bagian luarnya yang nanti akan jadi bagian luar seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa membalik bagian yang telah kita jahit keluar, ya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan jahit, yaitu bagian sebelah kiri. Sebelah kiri terlebih dahulu, sebelah kiri terlebih dahulu. Ini dia. Ya, sebelah kiri. Ingat, sebelah kiri ya. Kita jahit dari bagian bawah sini. Ya, perhatikan baik-baik. Saya balik. Ya. Saya balik. Nanti kita akan jahit dari sebelah sini. Nah, seperti ini. Saya angkat.
seperti ini. Ya, saya akan mulai masukkan ke mesin jahit. Ya, seperti ini, perhatikan. Ya, pastikan bagian kain yang sebelah sini tidak ikut terjahit. Kita bisa ya, memulai kita tekuk ya, sesuai dengan keinginan kita ya, kita tekuk, kemudian kita satukan dengan bagian yang menempel kepada baju, yaitu lurus. Jadinya lurus atau bisa juga lebih ya, seperti ini. Nah, jadi kita lihat hasilnya sekitar 2 cm sampai 2,5 tergantung keinginan kita ya. Maka nanti akan ada hasil nanti sekitar yaitu 2,3 ya. Kemudian kita mulai menjahitnya seperti tadi ya. Kita jahit. Kita turunkan, pelan-pelan kita turunkan. Ya, ini tidak perlu kita kunci. Ya, karena nanti juga akan dipotong. Ya, kemudian kita luruskan. Ya. Jahitan sampai kepada ya potongan tadi. Kita jahit pelan-pelan sampai kepada potongan tadi. Kita berhenti sejenak, kita masukkan, kemudian kita luruskan kembali. Ketika kita menjahit, tinggal mengikuti bekas atau benang bagian bawah ya, di atas bekas benang bagian bawah yang kita luruskan. Kita tinggal ikutin saja ya, insya Allah pasti lurus. Pelan-pelan. Selesai dengan hasil seperti ini. Ya, saya potong. Ini tidak usah dikunci. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya untuk sementara ya, ini seperti ini. Ya. Kita bisa potong beberapa senti bagian bawahnya. Ya. Kita potong sekitar ya 3 cm bagian bawahnya ya, 3 cm kita potong. Kemudian kita teruskan dengan ya, lihat bagian dalamnya juga seperti ini ya, sudah setengah jadi. Kemudian kita teruskan dengan menjahit yang sebelah sini dari arah yang berlawanan, sebelah sininya dari atas. Ya, dari atas. Ya, kita mulai dari bagian paling atas. Cara melipatnya, ya, kita tinggal di seperti ini, ya. Pakai tangan saja diluruskan saja untuk sementara ya, seperti ini ya. Ya, kalau merasa kerepotan bisa juga dengan menggunakan gosokan, digosok dulu ya, tapi itu akan memakan waktu yang lama walaupun hasilnya ini cukup rapi ya. Kita lipat ya, kemudian kita satukan dengan baik untuk supaya bagian ini berada di dalam. Nah, seperti ini ya, kita taruh
kita letakkan di tepat di bawah jarum, kemudian kita turunkan jarum besi. Turunkan dulu. Boleh dikunci, boleh juga tidak. Ini tidak perlu dikunci. Jadi kita ikuti bekas jahitan benang yang bagian bawah. Pelan-pelan saja. Kalau bisa bagian bawah agak ditarik, jangan dibiarkan saja, karena biasanya nanti akan klepnya ngelinding kalau tidak ditarik. Ditarik ya, sehingga dia hasilnya akan lurus nantinya, ya, tidak ngelinding. Kita tarik bagian bawahnya. Kemudian di bagian tengah, ya, bagian tengah, ujung yang telah kita potong dilipat ke bawah, lipat ke bawah, ya, seperti ini. Kemudian kita tumpukkan bagian yang sini ke atasnya, sehingga dia tertutup, ya, seperti ini, ya, tertutup. Seperti ini kita tumpukkan yang sebelah sini. Nah, kita tancapkan dulu. Tumpuk, ya, seperti ini. Kemudian kita teruskan jahitan kita sampai kepada akhir atau ujung daripada cekrikan atau batas daripada jahitan yang atas. Ya, sampai di sini. Ya. Ya, kemudian kita tancapkan jarum ke bawah. Kita mulai merapikan yang sini. Kita satukan, diratakan bagian atas dan juga bawahnya, ya, ke atas, ya, kita ratakan biar sama. Nah, seperti ini. Maka ketika sudah sama seperti ini, kita rapikan bagian bawah. Nah, kita tinggal membuat bagian bawah klep sesuai dengan keinginan kita. Bisa kotak, bisa tidak. Perhatikan jangan sampai bagian bawah yang telah kita potong ini nanti kelihatan. Jadi bagian atas harus lebih lebar sedikit, ya, atau sama, ya, lebih lebar 1 mili. Kita bisa membuat tekukan, ya, seperti ujung panah, ya, ujung panah. Ya, diulangi menuknya seperti ujung panah, kita tekuk seperti ini, ya. Kemudian kita tekuk sebelahnya. Kita buat seperti ini. Ya. Sudah seperti ujung panah, kita tinggal bagian kanan dan kirinya harus sama. Ya, bagian kanan dan kirinya harus sama. Ya, ini maaf, mungkin kalau nggak dipegang dia tidak akan kelihatan. Saya bisa untuk memperlihatkannya. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal menjahit lurus. Ya, meneruskan tadi. Kita luruskan. Ya, sampai ujungnya, tepat di ujung, kemudian kita belokkan. Ya. Ya, kemudian seperti pesan saya tadi, jadi jangan sampai bagian bawahnya itu kelihatan. Jadi kita harus membuat lebih lebar.
Ya, kita bisa mendorongnya dengan gunting. Nah, kita jahit ke atas sampai bagian akhir daripada yang pertama yang kita strik, ya. Itu sekitar 5 cm ya, atau 4 cm. Ya, sampai, atau kalau kita ragu, kita perhatikan bagian bawah apakah sudah melewati atau tidak, atau belum. Nah, ini sudah sesuai ya, seperti ini. Maka kita tinggal membuat kotaknya ya. Di sebelah sini kita tinggal membuat kotaknya ya. Jahit lurus ke arah sini, kemudian kita matikan. Nah, kita balik lagi sekitar 2 atau 3 ya jarum. Nah, ini saya pakai 2 jarum saja. Kita balik lagi. Kemudian kita matikan. Kemudian kita angkat. Nah, inilah hasil klep yang kami maksudkan. Seperti ini. Ini untuk klepnya. Ini bagian luarnya ya sudah. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya seperti ini.